Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, walladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu dengan senantiasa menggunakan dan memanfaatkan segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kita tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah tauladan untuk kita. Tauladan dalam menggunakan lisan, tauladan dalam bertutur kata, tauladan dalam kita berbuat beraktivitas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan contoh oleh Allah agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka layak bagi kita semuanya, kalau ingin ditempatkan oleh Allah taala berada bersama dengan para rasul, para nabi, para syuhada, para solihin kelak dalam kehidupan surga, adalah kita wajib untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berucap, dalam bertutur kata. Allah mengingatkan kita semua melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wahyu tersebut kepada kita semua. Dipanggilnya kita orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kemudian ditulis dan hari ini masih mampu kita untuk membacanya dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah olehmu perkataan yang benar. Allah mengarahkan kita, orang-orang yang beriman, bukan seluruh manusia. Karena tidak seluruh manusia mau dia untuk berkata yang benar, berkata yang jujur. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan lisan, menggunakan mulut untuk berkata, bertutur kata, berucap dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur. Allah sampaikan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu, memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
faqad faza fauzan azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan beroleh keberuntungan yang amat besar. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 71 dan 72, 70 dan 71. Ayat tersebut memberikan pengarahan kepada kita semua untuk sebagai orang yang beriman, gunakan mulut, gunakan lisan dalam bertutur kata, yaitu berkata yang jujur, berkata yang benar. Allah akan memberikan kebaikan amal, kebaikan pada diri orang yang berkata jujur, berkata benar, lalu akan memberikan kebaikan pada sekelilingnya, lalu Allah akan memberikan pengampunan dosa terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba yang beriman tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi manusia-manusia yang hidup di bumi dalam menggunakan lisannya, yaitu berkata benar, berkata jujur. Walaupun dalam candaan, tidak boleh kita berbohong, dilarang kita berdusta kepada manusia yang lainnya. Maka gambaran contoh lisan manusia, bagaimana dia mampu berkata benar, berkata jujur atau tidak, gambarannya seperti teko atau seperti ceret yang ada di rumah kita. Kalau yang ada di dalam teko airnya adalah air jernih, maka begitu dituang, yang keluar dari mulut teko itu adalah air jernih. Kalau yang di dalam teko adalah air kopi, air berwarna hitam, maka ketika dituang, yang keluar dari mulut teko itu adalah air kopi atau air hitam. Takkan pernah dia terjadi yang ada di dalam teko adalah air kopi yang berwarna hitam, lalu begitu dituang, yang keluar dari mulut teko itu adalah air bening atau air jernih. Ini sesuatu hal yang mustahil. Apa maksudnya? Bahwa lisan seseorang dia berkata benar, berkata jujur, atau dia berkata dusta adalah menggambarkan dari hati yang ada di dalam rongga dadanya. Maka Rasulullah sebutkan, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, maka yang lain kan jadi baik. Bila yang segumpal darah itu rusak, maka yang lain kan jadi rusak. Ala fahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang segumpal darah itu adalah hati. Maka jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersihkan hati kita agar senantiasa mampu berkata benar, berkata jujur. Berkata benar, berkata jujur dimanapun kita berada. Karena kejujuran itu adalah akan membawa kebaikan kepada orang-orang yang berkata-kata. Sebaliknya, kebohongan, kedustaan dari orang yang berkata-kata dengan lisannya justru akan membawa petaka bagi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Maka betapa buruknya kelak dalam kehidupan di hari kiamat manusia-manusia yang dengan lisannya tidak menggunakan lisan yang diberikan Allah tersebut untuk berkata benar, berkata jujur. Rasul sampaikan dalam sabdanya, alamatul munafiqina salasah. Tahuilah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong dia dusta, kalau dia bicara dia bohong. Apabila dia berjanji dia ingkar dengan janjinya, dan bila diberikan dia kepercayaan maka dikhianatinya kepercayaan tersebut. Itulah ciri orang munafik. Maka orang munafik Allah sebutkan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya ada di neraka yang paling bawah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jagalah senantiasa lisan kita dari berucap yang bohong, berucap yang dusta. Maka senantiasa dengan lisan, dengan lidah yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah selalu untuk berkata benar, berkata jujur kepada yang lain. Kalau suami dia senantiasa jujur kepada istrinya, maka baiklah rumah tangga tersebut. Bila istri dia senantiasa jujur kepada suaminya, maka akan baiklah rumah tangga tersebut. Bila orang tua senantiasa jujur kepada anak, anak jujur berkata senantiasa pada orang tuanya, maka itulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Semoga kita senantiasa mampu menjaga lisan kita agar tetap senantiasa berkata jujur, berkata benar dimanapun kita berada. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua agar senantiasa kita istiqomah di jalan Allah dengan senantiasa berkata benar, berkata jujur, mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak ditempatkan oleh Allah bersama dengan para Rasul, para Nabi, para syuhada dan para solihin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.